Yang baru pulang dari luar kota harus menjalani karantina sebelum balik ke lingkungan sosialnya. Begitu juga dengan tim liputan pergantian tahun rekan kami TVRI yang pulang dari sejumlah negara. Kita akan mengulas proses karantina di Jakarta bersama reporter TVRI Arif Rahman yang kemarin tiba dari Dubai, Uni Emirat Arab. Selamat pagi Arif, apa kabar? Selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik Leni dan Fajri. Ya, Arif bisa dijelaskan bagaimana proses karantina dari bandara hingga hotel kemarin? Oke. Leni dan Fajri, kita bertemu dalam situasi yang berbeda dari biasanya ya. Oke. Leni, Fajri dan juga teman-teman, saat ini saya berada di salah satu hotel di Jakarta. Tepatnya saya sebut saja Hotel Mercure di daerah Tebis Matupang. Jadi menanggapi pertanyaan Leni tadi bahwa memang para WNI ataupun WNA yang baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta di gate internasional yang memang harus menjalani proses yang berbeda dari biasanya. Saya hitung-hitung ada 5 kali tempat pengumpulan dari para WNI tersebut. Yang pertama adalah untuk mengisi dokumen kita harus mengikuti protokol kesehatan, antri dengan rapih gitu. Kemudian mengisi dokumen, kemudian menyerahkan hasil PCR, kemudian setelah itu kita masuk ke gate imigrasi, kemudian kita masuk kita ngambil barang, kemudian masuk ke gate lagi untuk dicek. Nah, kemudian di situ setelah selesai itu ada petugas, kayaknya ada yang dari sipil, ada yang dari tentara dah. Dari tentara saya lihat itu dari Kodam, kalau nggak dari Marinir saya nggak gitu. Ini saya nggak perhatikan, yang jelas dari tentara di situ sudah mengawal pergerakan kita ya. Jadi mereka nanti mengumpulkan kita di sebuah titik itu sampai sekiranya cukup. Nah, kemudian dari situ kita dibariskan, diantrikan dengan protokol kesehatan yang rapi itu. Kemudian kita diarahkan masuk bis. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa hotel di Jakarta, sama salah satunya saya lihat ada Wisma Atlet juga. Kita nanti diarahkan masuk bis untuk masuk ke hotel mana gitu. Nah, di sini poin yang bisa kita lihat, kita itu tidak bisa memilih mana hotelnya karena kita sudah diarahkan nih masuk ke bis yang mana, sudah menunggu di situ. Nah, dari situ kami dari satu flight, dari saya ada Mbak Eva sama Mas Edo, itu sudah barang dimasukkan ke dalam bis. Kita baru nanya di situ, Pak ini bisnya ke arah mana? Oh ini Mas, kita nggak bisa milih karena bis ini nanti mengarah ke Hotel Mercure Tebis Matupang. Nah, jadi kita ngikut di dalamnya, bisnya diantar gitu. Setelah sampai di hotel kita dikumpulkan, kita dikasih pengarahan, kita itu selama karantina itu begini loh, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya udah kita ikutin saja. Jadi prosesnya seperti itu. Mungkin teman-teman yang kebanyakan ya, yang teman-teman yang nanya saya, bagaimana di sana hotelnya? Nah, hotelnya itu sudah tersedia. Kalau saya lihat tadi ada beberapa hotel dan hotelnya bagus-bagus banget, jadi nggak usah khawatir gitu. Pokoknya begitu kita dituntun masuk ke dalam bis ya lillahi ta'ala aja pokoknya, yang penting kamarnya insya Allah bagus seperti kamar yang di belakang saya ini, standar hotel di atas bintang 4 lah. Gitu Leni dan Patrick. Ya, berarti kita tidak bisa memilih hotel, hanya sudah disediakan oleh dari pemerintah setempat ya untuk melakukan karantina selama 5 hari ya. Ini hari keberapa Arif kalau boleh tahu? Ini baru hari pertama ya, karena tadi malam saya tiba di sini setelah pengarahan dari bawah sekitar jam 8 malam. Setelah itu sempat video call sama keluarga. Habis itu karena capek ya perjalanan dari Dubai berjam-jam, sempat transit juga di Malaysia meskipun nggak boleh turun, nunggu di pesawat di Kuala Lumpur. Baru 1 malam, jadi masih ada 4 malam lagi Pak. Baik, masih ada 4 malam lagi. Nah, ini prosesnya ini pasti panjang tentunya ya. Ini kalau kita lihat sebelum masuk ke hotel, bagaimana dengan pengawasan ataupun juga pemeriksaan di kedatangan internasional sebelumnya, Arif? Tapi cukup ketat ya untuk pengawasan, baik dari imigrasi, kemudian dari dinas kesehatan. Saya lihat pakai seragam juga, dan juga ada tentara juga di situ, ada brimob juga di situ. Jadi kita nggak bisa pergi lagi dari situ, nggak bisa kemana-mana. Jadi semua jalur itu sudah dijaga sama mereka. Sampai di hotel pun itu ada beberapa tentara yang mengawal kami gitu. Jadi di setiap titik, misalkan di pertigaan ya, di sebuah selasar masuk ke bandara gitu,
misalkan kita mau belok ke kanan gitu, di sebelah kiri itu sudah ada eh, TNI sama sama apa sama petugas sipil sama petugas bandara, dan mereka welcome kok, tidak menunjukkan muka yang sangar gitu ya. Baik, ditanya baik-baik ditunjukin, mereka welcome banget sama kita. Jadi meskipun ketat, tetap aja tetap kita dilayani dengan baik. Dan ini semua juga saya positif thinking aja bersama Mbak Eva dan Mas Edo, ini semua kan untuk kita juga agar bangsa Indonesia ini tidak terkena penyakit lagi, apalagi kalau kita dengan varian virus dari Inggris kemarin kan ya, ngeri juga gitu. Itu Patri. Baik, Arif, selama 5 hari melakukan karantina di hotel, apa saja kegiatan yang akan dilakukan selama di hotel tersebut? Dan apakah sebelumnya juga Arif dan teman-teman sudah melakukan tes swab untuk memastikan tidak ada virus corona? Untuk apa yang saya lakukan di sini tentunya pergerakan kami di sini ini terbatas banget ya. Jadi kita nggak boleh keluar, kita sudah difasilitasi di sini, makan, kemudian tempat tidur, komunikasi, sinyal juga bagus, wifi juga bagus, tapi saya masih memakai paket pribadi lah, sisa dari Dubai kemarin saya habiskan gitu. Jadi untuk kegiatan apa saja yang paling banter video call, kemudian kalau olahraga ya tadi seperti pagi tadi sempat push-up kecil sehat gitu aja buat menjaga fisik. Nah kemudian untuk memastikan swab ini nanti kita 1 hari setelah kedatangan itu ada swab. Jadi hari ini nih, kayaknya hari ini, saya belum tahu juga infonya, nanti mungkin setelah kita video callan kayak gini nanti saya akan ngecek langsung mau registrasi swabnya PCR atau antigen, saya juga belum paham. Yang jelas di sini ada apa namanya, tes PCR akan dilakukan, PCR sorry, bukan antigen. PCR akan dilakukan 1 hari setelah kedatangan dan 1 hari sebelum kita balik. Jadi kesehatan memang di sini kayaknya dipantau deh. Di sini ada tim medis juga, jadi kalau ada apa-apa bisa menghubungi. Nanti mungkin tim medis akan datang. Alhamdulillah kalau saya pribadi sih sehat-sehat aja ya, dan kemarin datang dari Dubai ke Kuala Lumpur transit juga tempatnya, alhamdulillah sehat-sehat aja. Itu kali ini. Amin, semoga kita doakan juga tetap sehat-sehat ya. Arif, ini apakah ada informasi berapa orang yang dikarantina di hotel tersebut, Arif? Kalau jumlahnya saya belum dapat datanya, tapi yang jelas di sini saya melihat kok kayaknya tadi malam ya, saya sempat lihat di aplikasi ada Traveloka, kemudian tiket.com, saya lihat di hotel ini sudah penuh gitu. Mungkin ini sudah diblok sama ini ya, sudah di-booking semua sama pemerintah atau gimana, kami kurang tahu. Jadi kami datang, pokoknya gini prinsipnya, begitu bis datang nih, kami diarahkan ke sebuah tempat, dikasih pengarahan, diregistrasi, kemudian disuruh masuk sini. Kalau jumlah pastinya kita nggak tahu ya. Yang jelas kalau dari pesawat yang saya naikin kemarin, penumpangnya cukup sepi. Ada sih warga negara asing, tapi jumlahnya berapa, nggak banyak kok. Dan semuanya ke sini. Jadi nggak hanya warga negara Indonesia, warga negara asing pun masuk di hotel ini juga. Kemarin saya bareng daftarnya salah satu warga. Kalau dilihat dari bahasanya sih mereka dari Prancis kayaknya. Baik, Arif, ini adalah keputusan pemerintah untuk mengkarantina sejumlah WNI yang baru saja pulang dari luar negeri. Dan apakah keputusan ini juga Arif dan teman-teman sudah mengetahui sebelum berangkat bahwa setibanya di Indonesia akan dikarantina terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan sehari-hari? Oh iya, kami sudah tahu. Bahkan kami sempat berpikir juga 14 hari nggak boleh masuk dan sebagainya di Indonesia. Kami sudah komunikasi dengan teman-teman yang di Jakarta, kemudian dari KJRI juga sempat komunikasi juga dengan tim di Kemenlu bagaimana mekanismenya. Ini ada tim dekat TVRI di Dubai, ini nanti pulang tanggal 2 bagaimana, ternyata bisa gitu. Dan kami sudah mempersiapkan, salah satu yang saya persiapkan adalah baju saya yang ada di Dubai ini, yang sudah saya pakai itu dicuci dulu. Jadi saya takutnya nanti di saat karantina saya masih punya 5 hari lagi sebelum pulang ke rumah. Jadi saya siapkan baju, kemudian fisik mental juga sudah kami siapkan juga. Jadi kami berusaha enjoy lah. Kalau misalkan ada karantina ya kita jalanin aja, dan kami yakin nggak mungkin lah sekelas negara Indonesia gitu mau mengkarantina warganya asal-asalan. Dan alhamdulillah sampai saat ini sih
bagus sih, hotelnya juga layak banget. Makanannya tadi malam ada juga, makanan juga layak banget. Berarti memang kalau bisa dibilang ini pergerakannya sangat dibatasi ya di hotel tersebut ya. Memang kita cuma terima makanan dari yang diberikan oleh petugas, kemudian memang sama sekali tidak boleh keluar kamar ya, Arif ya. Arif? Iya. Gimana Pak Jir, nggak dengar? Gimana? Iya, pergerakan di hotel itu sangat dibatasi hingga saat ini ya, Arif ya. Oh iya, sangat dibatasin. Jadi saya mengambil makan aja. Ini saya harus keluar karena ada jatah makan jam 6, jam 11 sampai jam 12, kemudian jam 6 sore. Jadi makan aja udah taruh di meja. Di meja di depan pintu. Begitu juga dengan keperluan-keperluan yang lain, misalkan kayak tadi saya pinjam handphonenya Mbak Eva misalkan, itu ditaruh di depan pintunya kamarnya Mbak Eva gitu. Terus ada petugas yang saya lihat, ada petugas itu, Mas minta tolong ambilin handphone yang ada di kamar 1102 tuh, anterin sini lah. Jadi kami dibatasi, kita hanya keluar itu untuk keperluan yang benar-benar izin gitu. Ada apa-apa silahkan telepon ke nomor telepon yang sudah disiapin di bagian resepsionis. Jadi nanti ada petugas yang mendatangi kita gitu. Kalau nanya bagaimana kondisi di bawah, ya saya lihat dari atas, dari jendela sih beberapa petugas dari Kodam juga sudah siap, Kodam Jaya. Dan di sini ada ininya juga nih, ini saya bacakan ya, tidak diperkenankan untuk keluar kamar kecuali mengambil makanan dan kamar Anda. Apabila terjadi pelanggaran, sanksi akan dikenakan dari tim Kodam Jaya. Jadi nggak main-main nih Kodam Jaya yang ada di sini. Baik Arif, berarti pergerakan dibatasi sampai Anda pun tidak boleh keluar kamar untuk mengambil makanan atau mengambil sesuatu barang di teman, begitu ya. Lalu apakah hotel tersebut juga menerima tamu lain selain masyarakat yang dikarantina? Gimana ini bisa diulang lagi pertanyaannya? Ya. Arif, Anda mengatakan bahwa pergerakan cukup dibatasi di hotel tersebut untuk masyarakat yang dikarantina sampai mengambil makanan pun ditaruh di depan kamar, tidak diperkenankan untuk keluar kamar. Lalu apakah hotel tersebut juga menerima tamu lain selain masyarakat yang dikarantina ini? Audio dari Mbak Leni ya. Yang jelas gini ya, saya juga melihat masyarakat yang ada di sini itu warga negara Indonesia yang karantina dengan saya di sini. Saya melihat saya sempat ngobrol juga dengan mereka bahwa mereka berusaha enjoy lah, karena ini sudah keputusan dari pemerintah itu. Mereka akan berusaha mengikuti sebaik mungkin karena begini, ini untuk mereka juga gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita terdeteksi positif positif COVID-19 itu biar bisa segera tertangani gitu. Apalagi yang saya dengar dari dialog saya dengan warga lainnya gitu waktu di pesawat sama-sama antrian. Jadi ketika ada varian virus baru dari Inggris gitu, itu ada semacam kekhawatiran tersendiri gitu kan. Semoga mereka datang ke sini ini bersih, apalagi kayak saya dan tim saya dan Mbak Eva sama Mas itu, kita kemarin kan berada di sebuah keramaian gitu di kota Dubai, dan kita tahu sendiri Dubai ini adalah kota di mana hampir semua warga negara itu ngumpul di situ gitu. Mungkin kecuali Inggris ya, karena di sana menerapkan aturan yang ketat bagi warga Inggris untuk masuk ke Dubai. Jadi semua negara datang ke situ meskipun dengan aturan yang cukup ketat, dengan pengaturan protokol kesehatan, tapi kita tetap was-was juga. Karena ya tahu sendiri lah, kita ngumpul di keramaian orang semuanya ketika apalagi di Eropa lagi musim dingin ya, musim dingin sekali. Jadi mereka ke Dubai itu untuk mereka masih bisa berjemur di pantai-pantai sana lah. Jadi mereka liburan dan sebagainya. Kita kan nggak tahu juga mereka meskipun di PCR-nya itu dipastikan negatif sebelum terbang, tapi kita juga khawatir juga gitu. Protokol kesehatan biarpun diterapkan, tapi kita masih takut. Dan mungkin ini untuk kepastian ya bahwa kita datang sini itu sudah dalam kondisi benar-benar sehat, dan karantina ini adalah salah satu upayanya gitu. Dan kita semua berharap
waktu di sini ini, waktu karantina ini kita terlayani dengan baik, kebutuhan kita terpenuhi, dan sampai sejauh ini sih saya masih merasakan enjoy ya, belum ada kejenuhan dan sebagainya, dan mungkin itu juga yang dirasakan teman-teman dan warga negara Indonesia lain atau WNA yang sedang karantina di sini juga gitu. Baik, memang kalau kita harapkan ini semoga hasilnya ini dapat baik, bagus, dan juga dapat kembali bekerja. Ini kalau saya lihat ini kan Arif Rahman ini di kantor ini sangat aktif ya. Ini ya, ini memang kerja terus nonstop gitu ya. Ini bagaimana mengantisipasi kejenuhannya ini Arif nih? Tadi ya, kalau kejenuhan sih mungkin di sini kita ada jendela yang cukup luas nih di sebelah saya ini, kebetulan lagi saya tutup backlight. Kemudian biasanya kan saya tadi sih sempat olahraga kecil ya, olahraga kecil aja buat jaga fisik. Kemudian browsing, kemudian kita video call. Semalam saya sempat video callan sama keluarga di kampung dan juga teman-teman, mungkin solusinya seperti itu ya. Sama masih ada beberapa pekerjaan dari Dubai kemarin yang belum selesai, saya coba menyelesaikan juga dengan wasting time untuk membuat kejenuhan lah, gimana caranya kita bisa enjoy, happy gitu, apalagi dalam kondisi capek tadi malam saya juga sudah istirahat dengan enak. Itu aja sih, nggak mikir yang aneh-aneh, pokoknya saya berprinsip positif aja dah, ini untuk saya dan untuk teman-teman yang lain dah, siapa tahu ada penyakit aneh-aneh dari luar negeri itu bisa terdeteksi dan bisa tertangani gitu aja. Positif thinking aja. Baik, terima kasih Arif Rahman melaporkan langsung dari Hotel Mercure Jakarta Selatan. Tetap jaga kesehatan dan salam untuk teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.